Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi. Kali ini dalam mata kuliah sejarah keberagaman kebudayaan Indonesia. Dan kita akan coba sedikit membahas kilas ataupun ya sebetulnya untuk secara umum di sini asal mula atau karena sejarah keberagaman dari kebudayaan Indonesia ini, dan karena kebudayaan memiliki 7 unsur, kali ini saya akan melihat pada unsur-unsur religi, sejarah keberagaman kebudayaan Indonesia dalam konteks unsur kebudayaan religi. Dan religi di sini merupakan sebuah sistem. Di sini religi itu lebih luas dari sekedar agama, karena di sini religi menyangkut spiritualitas, menyangkut kepercayaan yang baik itu yang bisa yang formal diakui oleh negara ataupun yang sangat-sangat lokal. Dan sistem religi ini memang sudah sejak munculnya awal manusia, sejak manusia memiliki kebudayaan dan membedakan dengan makhluk-makhluk lain, sistem religi ini sudah ada, spiritual itu sudah ada, dan kita tidak batasi pada keberadaan keilahian, tapi religi di sini apapun yang digunakan untuk pandangan hidup dalam arti keyakinan, spiritualitas, baik itu dengan konteks melihat lingkungan sekitar dengan keberadaan sesuatu sang pencipta, apakah itu leluhur yang menciptakan, leluhur pertama, ataupun berbagai hal, itu masih masuk dalam unsur religi. Karena ketika kita membicarakan dengan istilah agama, itu akan terbatas sekali dengan hal-hal yang legal formal, dalam arti seperti misalnya yang dianggap agama untuk di negara Indonesia atau di NKRI ini hanya 6 agama saat ini, sementara di luar itu hanyalah kepercayaan lokal yang seringkali tidak dianggap sebagai agama-agama resmi dan tidak bisa dituliskan di KTP tentu saja. Di sini saya akan mulai dari, jadi kita memandang secara luas dulu. Jadi di sini keanekaragaman religi yang ada di Indonesia itu bukan menjadi seperti hari ini atau sebetulnya ada banyak sekali atau banyak sangat-sangat beraneka ragam. Ketika kita lihat sistem religi ini salah satu dari unsur budaya, karena ada juga beberapa yang tidak mau mendefinisikan bahwa yang dinamakan. Nah, ketika kita ngomong agama, itu dikatakan bahwa agama itu beberapa pihak masih tidak setuju bahwa agama dimasukkan dalam unsur kebudayaan. Nah, maka dari itu kita bahas, ketika kita membahas dalam antropologi, kita harus membicarakan apakah itu hal yang berkaitan dengan spiritualitas ataupun keilahian itu dengan istilah religi. Dan kalau mau kita coba renung-renungkan, pikirkan, mungkin baca di beberapa versi buku-buku sejarah, buku-buku cerita-cerita tentang masa lalu, legenda dan lain sebagainya, keanekaragaman kepercayaan atau religi sebagai unsur kebudayaan di Indonesia ini memang tidak lepas dari masa-masa masa-masa atau periode berbagai yang kaitannya dengan kemarin kita bahas dengan migrasi manusia dari luar Nusantara yang menjadikan Nusantara ini sampai hari ini menjadi semakin kompleks. Dan di sini salah satu unsur budaya yang yang dalam jenis religi ini memang terbawa dalam proses difusi. Kalau kemarin kita kita di sini bisa melihat bahwa religi-religi ini dibawa oleh perpindahan manusia atau dibawa migrasi oleh manusia ini, dan kemudian bertemu, berinteraksi, berproses dengan religi-religi lain atau bahkan mungkin unsur-unsur budaya lain seperti
apa namanya seperti bahasa, simbol dan lain sebagainya, itu membuat pertemuan berbagai macam interpretasi dengan antara yang apa namanya pertemuan unsur budaya tersebut. Nah, ini bisa kita lihat seandainya kita ingin menggunakan apa sih paradigmanya atau apa sih teorinya, itu ketika ada migrasi, manusia itu bergerak lalu kemudian kebudayaannya turut menyebar dari satu tempat ke tempat lain, itu bisa kita gunakan sudut pandang atau paradigma difusi. Oke, apa namanya, dan di sini akhirnya semuanya seperti saya katakan tadi akhirnya menjadi muncul keanekaragaman dalam konteks sistem religi ini. Oke, berikutnya bisa kita lihat keberagaman religi ini mungkin ini kita juga akan terbuka dengan berbagai macam apa namanya definisi atau terbuka dengan berbagai macam kategori, tapi paling tidak dari beberapa hal yang saya kumpulkan, bukan saya kumpulkan tapi yang terlintas semua memang saya coba terlintas di kepala saya, karena kecenderungannya nanti kalau misalnya saya membuka referensi itu ada beberapa diantaranya yang memang apa nama terlalu sama dan ini hanya yang menurut yang terlintas di pikiran saya. Dari keberagaman religi ini wujudnya apa namanya kepercayaan apa namanya dari wujud berdasarkan keberagaman berdasarkan kita melihat secara geografis atau dari mana apa namanya jenis-jenisnya. Di sini ada yang belum atau tidak terlalu banyak diceritakan, ya hanya disingkat, dan temuan-temuannya mungkin juga masih dalam proses karena ini berkaitan dengan masa yang periode prasejarah. Misalnya prasejarah, konon kabarnya kepercayaan asli Austronesia, jadi yang memang kita tidak katakan asli atau tidak, tapi yang ada paling awal sebelum mulai terjadinya migrasi dari berbagai penjuru dari Nusantara. Jadi di sini yang agama asli dari Indonesia Timur ataupun yang pertama kali ada dalam suku-suku adalah kepercayaan asli Austronesia. Nah, ini mungkin bisa kita lacak banyak apa jenisnya dan tidak bisa kita jelaskan secara umum karena ini sangat lokal sekali, sangat apa namanya lokal dan tergantung pada suku, kelompok, tribes dan lain sebagainya. Apa namanya tidak ini. Lalu kemudian yang tahap kedua kalau seiring dengan gerakan waktu itu adalah Hinduisme. Lalu kemudian muncul Buddhisme dan ada proses-proses yang lain. Lalu kemudian Konghucu mungkin yang apa namanya yang memang sudah agak cukup lama juga setelah Hinduisme, Buddhisme. Lalu kemudian pada abad ke-15-an atau ya apa namanya mulai muncul nampak menjadi dominan di sini, menjadi salah satu budaya yang dominan, memiliki dominasi yang tinggi itu memang mulai abad 15, abad 16 ya, tentu saja ditandai mereka apa namanya untuk menyusun periodisasi ditandai dengan munculnya kesultanan. Kemudian ini ditandai dengan datangnya banyak orang barat dari Eropa atau orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara dalam rangka perdagangan, seperti Anda banyak baca juga, dalam rangka perdagangan, lalu kemudian dalam rangka membentuk pemerintahan kolonialisme di luar Eropa, dan salah satunya adalah di Indonesia. Ini masuklah apa namanya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, paling tidak keberagaman itu akan muncul seperti ini yang mungkin tercatat. Kalau religi kita lihat menurut tempat asalnya tadi apa saja sih religinya, dan di sini adalah kepercayaan yang tertua. Di sini dikabarkan tertua, animisme, dinamisme, kepercayaan lokal lainnya
yang memang berada di Nusantara pada saat sebelum tercatatnya migrasi tadi, dan kemudian kepercayaan dari Tiongkok yang melalui Tiongkok, kepercayaan dari Asia Selatan, India, kepercayaan dari Asia Barat, Arab, dan yang terakhir adalah kepercayaan dari Eropa, yang dalam arti berdatangan bersama dengan munculnya atau masa pemerintahan kolonial. Nah, proses tadi memang bertahap, bergelombang, dan semua nampaknya berkumpul ketika kita lihat Nusantara atau Indonesia sebagai titik berkumpulnya. Walaupun Nusantara ini memang tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tapi juga tempat lewat saja mungkin bagi mereka. Tapi beberapa di antaranya ada yang tinggal di Nusantara, dan di sini muncullah istilahnya sinkretisme atau kepercayaan yang dibawa secara dibawa dari luar seiring dengan perpindahan orang, lewatnya orang di sekitar Nusantara dari manapun dia, ini memperoleh bertemu dengan agama-agama lokal, bertemu dengan orang-orang lokal, lalu kemudian ya terjadi ketika ada yang tinggal. Keduanya ini sebetulnya jika kita rasakan bersama-sama mencoba beradaptasi dengan religi lokal, sementara religi lokal juga mulai beradaptasi. Ketika adaptasi itu berhasil, tentu saja akan diterima oleh masyarakat lokal. Oke, sebentar. Masyarakat di sini adaptasi ini juga diterima. Ini ada semacam mereka pendatang, ketika mereka bertemu, mereka sebetulnya menginterpretasikan apa yang ada di tempat ketika mereka datang ke Nusantara. Sementara masyarakat yang memang lebih dulu dalam arti karena memang ada yang asli, lalu kemudian kebudayaannya ada budaya dominan yang kemudian itu akan menjadi lebih banyak pengikutnya atau memilih secara politik lebih dominan, lebih kuat. Ini juga saling menginterpretasikan, lalu kemudian saling menyesuaikan juga antara ajaran dari sudut pandang lokal. Karena kalau misalnya, dan ketika memang tidak sama dengan sudut pandang lokal, dan ya dalam sejarah pun kita tahu sejarah tidak selalu tidak berdarah, karena banyak juga di antara gesekan tersebut untuk memaksakan interpretasi, karena ada pandangan juga bahwa kebudayaan itu hanyalah milik penguasa, dan bukan masalah diterima atau tidaknya, tapi kebudayaan itu menjadi dominan ketika kebudayaan itu menang, baik itu secara politis atau secara fisik. Oke, itu kalau tinjauan kritisnya seperti itu. Juga kita bisa melihat agama-agama besar yang agama besar dan agama populer, menurut saya itu diadaptasi dan diinterpretasi sehingga ya dapat diterima di masyarakat lokal. Ya akhirnya mengapa ada terlalu banyak, ada yang akhirnya menjadi mayoritas, ada yang akhirnya menjadi minoritas. Itu sebetulnya karena diterima oleh masyarakat lokal, ataupun apakah diterima ataukah di sana terjadi semacam dominasi sesuatu yang kuat, dominasi politis, dominasi relasi kekuasaan dan lain sebagainya dari pemilik budaya atau pembawa budaya tersebut menuju kepada orang-orang awam. Tapi itu juga yang sebagian besar itu wujudnya yang seperti apa sih. Lalu kemudian di sini muncul ketika kita melihat berbagai macam dari setiap daerah dan daerah lain,
ya walaupun ada wujud yang sama, yang kebudayaan-kebudayaan yang dominan pun itu juga tetap ada penyatuan, karena nampak ekspresi-ekspresi lokal dalam penganut agama tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya lokal. Ya memang mungkin yang baru-baru ini strike dan harus seperti apa yang dibawa dari tempat aslinya mungkin, walaupun founding father kita pernah pernah mengatakan bahwa ya kita semua beragama, negara kita beragama, tapi tetap jadilah orang Indonesia. Agama itu berasal dari manapun, tapi kita mau tidak mau adalah orang Indonesia, seperti itu. Jadi dan adaptasi ini juga muncul dari ekspresi lokal, biasanya dari fashion, dari beberapa tempat ibadah. Mungkin kalau misalnya Anda perhatikan Menara Kudus itu bagaimana, menara masjid yang bentuknya seperti apa, Anda bisa melihat seperti itu. Lalu kemudian satu lagi beberapa diantaranya yang masih tetap menunjukkan seperti kalau misalnya di Jogja ada tempat seperti Gua Maria, tapi semuanya dalam dalam misalnya di sana ornamennya itu seperti masa-masa Jawa kuno, ada bentuk-bentuk wayang dan lain sebagainya. Nah, saya kurang tahu untuk mungkin ekspresi-ekspresi itu juga muncul. Kita bisa lihat kalau tidak hanya di Indonesia, di masing-masing negara kita akan bisa melihat misalnya sosok Yesus itu penggambarannya pasti berbeda. Ada yang ya berbeda-beda, ada yang berambut pirang, ada yang berambut hitam. Nah, situ tentu saja ada adaptasi dengan adaptasi kultural atau karakteristik lokalnya. Dan banyak juga semacam upacara-upacara atau ritual-ritual keagamaan di sini yang diadaptasi, seperti misalnya diadaptasi misalnya yang dulu dari animisme, dinamisme, tetap diadaptasi ke agama besar tertentu, tetap dilaksanakan dengan doa yang berbeda, dan ketika itu memiliki makna yang sama, tidak bertentangan makna. Nah, makanya diwujudkan seperti ziarah kubur mungkin, karena ada beberapa yang mengatakan bahwa aslinya tidak seperti itu. Lalu kemudian tahlilan dan lain sebagainya dulunya tidak seperti itu. Jadi itu menggunakan tradisi lokal yang memang kebiasaan berkumpul pada suatu masyarakat dengan makna yang masih sama, dan itu diadopsi. Penggunaan gamelan dan lain sebagainya, walaupun kalau mungkin menurut gerakan-gerakan pemurnian hal-hal tersebut mungkin dianggap kurang sesuai. Namun demikian, itulah kekayaan dari kita. Serupa tapi tak sama tapi memiliki kesamaan makna yang sama, makna yang sama di hati istilahnya. Oke. Nah, lalu kemudian ketika kita memiliki tadi 6 agama, sebetulnya Nusantara ketika religi kepercayaan itu tidak hanya yang bersifat spiritualitas tidak hanya yang termaktub dalam agama, tapi di sisi lain di sini ada banyak. Maaf, tulisannya kecil, saya tidak bisa membaca satu persatu. Di suku Musi, suku Talaut, Sulawesi, mereka di sana ada kepercayaan lokal. Lalu kemudian di di Jawa yang mungkin beda, dan ya Anda bisa baca sendiri dan nanti bisa di screenshot mungkin. Kalau mungkin yang paling saya tahu di antara ini adalah Kejawen. Dan yang baru saya pelajari belum lama ini, belum 3-4 tahun ini, walaupun belum secara intensif, beberapa ingin saya ketahui ingin saya perdalam, dalam arti saya pahami sebagai ajarannya yang mungkin juga belum terlalu dalam, harus ngerti sedikit-sedikit adalah di sini agama lokal, agama Kaharingan. Dan Kaharingan ketika menjadi agama disebut Hindu Kaharingan, tapi saya ingin memahami makna sesungguhnya yang bukan sebagai agama tapi sebagai ajaran atau sebagai spiritualitas di sini adalah yang Kaharingan. Dan karena kebetulan tanah yang saya pijak ini adalah mereka yang paling lama adalah
mereka yang memiliki spiritualitas atau kepercayaan mengenai keharingan, mengenai kehidupan yang memang rasanya itu sungguh-sungguh lebih tua dibandingkan beberapa hal lain yang secara historis datangnya baru-baru ini, baru abad sekitar 16, bahkan ada yang baru saja berkembang baru pada abad 18, 19 juga. Jadi ada beberapa yang memang saya ingin untuk menggali lebih lanjut, dan sebetulnya bagaimana ketika bahwa kehidupan itu juga segala hal di sini hidup. Jadi kita tidak semena-mena dalam melihat lingkungan, dalam melihat sesuatu yang tak tampak, dan kita jadi lebih bijak tanpa tetap menghormati. Kalau misalnya alam, batu, air, gunung, dan hewan-hewan juga kita hormati, tentu saja kita akan jauh lebih bisa menghormati sesama manusia. Mungkin itu aja yang ingin saya perdalam, karena konteks wilayah, konteks di mana saya tinggal, ya itu yang asli, ya itu yang lebih tua. Kalau misalnya yang datang barusan, saya pun juga pernah mempelajari cukup lama, bahkan sejak lahir, tapi ada beberapa yang memang saya pelajari lebih lanjut dalam rangka memperkaya kekayaan Nusantara ini supaya tidak hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, saya rasa saya cukupkan sekian. Hal ini sudah mungkin terlalu banyak dan sudah kesana kemari dalam mata kuliah ini. Ya, kita belajar dari sejarah, karena dari sejarah kita juga akan tahu siapa diri kita, mengapa kita menjadi seperti ini, mengapa kita memiliki berbagai macam kekayaan, dan itu kekayaan itu bukan milik masing-masing juga. Kepercayaan apapun itu, kebudayaannya itu tetap bisa kita gunakan dalam lebih mensikapi, dalam kita memahami dunia di sekitar kita, dan memperoleh sesuatu yang kita sebut multikultur atau pluralisme. Jadi kita bisa apakah melihat segala macam yang kita miliki ini sebagai pengetahuan, mungkin juga sebagai pendekatan ajaran, dan bisa jadi juga keyakinan, dan kita bisa meletakkan di masing-masing diri kita sehingga kita memiliki atau menjadi pribadi yang multikultur. Dan itu semua milik, jika kita masih merasa satu bangsa, ya, milik kita semua. Bukan ngaku-ngaku, tapi yaitu kebudayaan bisa dimiliki oleh siapapun yang mempelajarinya, yang mengusungnya. Karena banyak juga teman saya yang jauh lebih Jawa dibandingkan saya. Saya mungkin terlalu liberal atau seperti apa, atau bahkan saya terlalu kemana-mana. Oke, itu saja sedikit agak bercampur dengan sedikit pengalaman saya mengenai, karena kita membicarakan kebudayaan, membicarakan sejarah, membicarakan, dan kebetulan ini religi di sini. Oke, saya cukupkan sekian, walaupun saya sebetulnya sudah ngantuk sekali, tapi walaupun ngantuk, saya ketika udah berbicara sulit sekali untuk berhenti, dan Anda bisa menyimaknya jika memang itu penting atau itu layak untuk ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk, seperti itu biasanya. Dan oke, saya ucapkan salam dan terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adal kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Salam dan selalu sehat.